Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaam bin Baura dikenal sebagai seorang ulama yang luar biasa dalam keilmuannya. Dari kecil, dia telah menunjukkan kecenderungannya pada ilmu dan kearifan yang mendalam. Sebagai keturunan terhormat dari Bani Israel, Balaam dibesarkan dengan nilai-nilai yang kuat tentang kebenaran dan kebaikan. Dalam suasana yang terus meresahkan beberapa orang yang merasa terancam oleh kehadiran Nabi Musa, mereka mendekati Balaam dengan rasa cemas yang tak terbendung. Salah seorang dari mereka dengan wajah penuh kekhawatiran berujar, "Wahai Balaam, ulama yang terkagum-kagum, kami memohon doa darimu. Nabi Musa telah muncul di tengah-tengah kami, dan kami merasa risau akan nasib kami. Engkau memiliki kekuatan doa yang luar biasa, doakanlah agar mereka mendapat malapetaka." Balaam, dengan kebijaksanaannya, memandang mereka dengan serius. Namun, dengan penuh humor dia berkata, "Apakah kalian mendekati seekor keledai untuk meminta tanggapan seorang nabi? Tapi, insya Allah, aku akan berdoa untuk kebaikan bagi kita semua." Dialog itu disambut dengan tawa ringan dari sebagian orang di antara mereka, tetapi ketakutan mereka tetap melingkupi hati. Balaam memahami tanggung jawab besar atas kekuatan doanya. "Baiklah, aku akan berdoa," ujarnya sambil tersenyum, "namun doa sejati adalah ketika hati kita bersama dengan perbuatan yang baik." Para peminta doa itu pergi dengan harapan tinggi, berterima kasih atas respons yang penuh kedalaman dari Balaam. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana doa Balaam akan mempengaruhi takdir mereka? Perjalanan Balaam akan menguji keteguhan hati dan kebijaksanaannya di masa mendatang. Namun, saat itu, ia masih menjadi titik terang bagi banyak orang karena ilmu dan kebijaksanaannya yang agung. Bab 2, Ujian Kekuatan dan Kesungguhan. Keteguhan hati Balaam diuji saat permintaan yang sulit datang bertubi-tubi. Meskipun dia menolak dengan tegas untuk mengutuk Nabi Musa, tekanan dari kelompoknya terus menggoda hatinya. Pada suatu hari, di tengah perjalanan menuju suatu tempat, Balaam dan kudanya mengalami momen yang tidak biasa. Sang kuda, dengan nada keras, berkata, "Wahai Tuan, kemana arah yang kau tuju? Lihatlah, di depan sana ada malaikat yang mencegah jalanku." Balaam terkejut. "Apa? Kau bisa berbicara?" ucapnya dengan penuh keheranan. "Sungguh, saya bisa berbicara. Tapi kenapa engkau tidak memperhatikan malaikat di depan sana?" sahut kuda itu dengan sungguh-sungguh. "Kuda, aku memiliki urusan yang penting," kata Balaam dengan nada yang agak cuek. "Urusan yang bisa membawamu pada kesalahan besar, Tuan." "Dengarkanlah peringatan ini," kata kuda itu lagi, kali ini dengan lebih tekad. Namun, meski terkejut, Balaam mengabaikan peringatan kuda dan melanjutkan perjalanannya dengan tetap pada niatnya. "Aku punya rencana, dan tidak ada yang bisa menghalangiku," gumam Balaam, mengabaikan peringatan yang tak lazim itu. Ketika sampai di tempat yang dituju, dia melihat Nabi Musa dan pasukannya. Rencananya untuk mengutuk berubah menjadi doa kebaikan yang terucap dari bibirnya. Kaumnya yang menunggu dengan harapan doa keburukan malah mendapat doa kebaikan. Tawa sinis terdengar dari kelompok Balaam. "Kau benar-benar membantu mereka, Balaam?" "Ini hanya omong kosong," ujar salah satu dari mereka dengan nada menyindir. Balaam menatap mereka dengan kebingungan, "Ini bukan keinginanku. Ini adalah kehendak Allah yang tidak dapat kubah," jawabnya sambil berusaha menjelaskan. Namun, atmosfer semakin tegang. Para peminta doa merasa terkecewa dan mengecam Balaam dengan keras. Mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi dan menyalahkan Balaam atas semua yang terjadi. Di tengah kebingungan itu, Balaam menyadari bahwa apa yang terjadi adalah di luar kendalinya. Namun, bagaimana ia akan menanggapi situasi ini? Dan bagaimana perubahan sikap ini akan memengaruhi takdirnya? Bab 3, Konsekuensi dari Kesalahan. Ketika kekecewaan kaumnya terhadap Balaam semakin nyata, Balaam merasa terjepit dalam situasi yang sulit. Dia sadar bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari niatnya, namun keadaan telah berubah di luar kendalinya. "Dengarkanlah, ini tidak seperti yang kubayangkan juga," ucap Balaam dengan nada putus asa kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, keadaan semakin memanas. Mereka mencemooh dan mencela Balaam yang sebelumnya dihormati sebagai seorang ulama dan ahli hikmah yang mulia. Tiba-tiba, lidah Balaam terasa aneh,
seolah-olah terasa mengalami kekakuan. "Ada apa dengan lidahku?" gumam Balaam dengan keheranan. Seketika itu pula, lidahnya menjulur hingga ke dadanya. Balaam terkejut dan merasa sangat sedih. "Kini kebaikan dunia dan akhirat lenyap bagiku. Tak ada yang tersisa kecuali tindakan licik dan tipu daya," keluhnya sambil merenungkan nasib yang menimpanya. Meskipun merasa sedih dan menyesal, Balaam tetap bersikeras untuk tidak bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Bahkan, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk melancarkan tipu daya lebih lanjut. Bila mereka tergoda, mereka akan mendapatkan kutukan dari Allah dan kalah dalam peperangan, ujar Balaam dengan suara penuh keyakinan. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Saat wanita-wanita yang dikirim memasuki tentara Nabi Musa, tidak ada yang tergoda untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Nabi Musa dengan tegas menolak godaan dan melarangnya. Namun, kelompok Bani Israel memilih untuk mengabaikan larangan itu. Sebagai konsekuensinya, Allah mengirim wabah penyakit yang mengerikan sebagai hukuman atas perbuatan Balaam yang memperdaya mereka. Peristiwa ini menimbulkan penderitaan yang mendalam di kalangan Bani Israel. Lebih dari 70.000 nyawa direnggut oleh wabah penyakit tersebut. Mereka merasakan betapa pahitnya konsekuensi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Balaam, yang sebelumnya dihormati, sekarang menjadi lambang dari kesombongan, pengkhianatan, dan keinginan akan kekuasaan duniawi. Tetapi, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah penderitaan yang begitu besar ini? Dan bagaimana Balaam akan menanggapi konsekuensi dari kesalahannya? Bab 4. Godaan dan Hukuman. Penderitaan besar yang menimpa Bani Israel akibat godaan yang direncanakan oleh Balaam membuatnya semakin terjerumus dalam kesalahan. Namun, Balaam, yang telah merasakan konsekuensi dari tindakannya, masih enggan untuk bertaubat. Sementara Bani Israel berduka atas penderitaan yang mereka alami, Balaam terus merencanakan tipu daya lainnya. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengirimkan wanita-wanita cantik kepada pasukan Nabi Musa, berharap mereka tergoda untuk melakukan perzinahan. Jika mereka terjerumus dalam perbuatan tercela ini, mereka akan mendapat kutukan dari Allah dan kalah dalam peperangan, ujar Balaam dengan penuh keyakinan. Tetapi, rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat para wanita itu memasuki perkemahan Nabi Musa, tidak ada yang tergoda oleh rayuan mereka. Nabi Musa dengan tegas menolak godaan itu, memerintahkan pasukannya untuk menjaga kesucian dan kebenaran. Namun, Bani Israel tergoda untuk mengabaikan larangan itu. Akibatnya, Allah mengirimkan wabah penyakit yang mengerikan sebagai hukuman atas perbuatan godaan yang diprakarsai oleh Balaam. Penderitaan melanda Bani Israel dengan cepat. Wabah penyakit merenggut lebih dari 70.000 nyawa dalam hitungan yang singkat. Mereka merasakan betapa beratnya konsekuensi dari godaan dan kesalahan yang mereka perbuat. Balaam, yang dulunya dihormati karena ilmu dan kebijaksanaannya, kini menjadi lambang kesombongan, pengkhianatan, dan keinginan akan kekuasaan duniawi. Namun, konsekuensi apa yang akan dialami oleh Balaam sendiri atas perbuatan tipu dayanya? Dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dari perjalanan kisahnya yang dramatis ini? Bab 5. Kebenaran dan Keadilan. Saat penderitaan melanda Bani Israel, sebuah langkah drastis diambil oleh Fas bin Alaisar, seorang pembantu Nabi Musa yang teguh pada keadilan. Dia memutuskan untuk menegakkan keadilan dengan tindakan tegas. Fas bin Alaisar bin Harun mengambil langkah drastis untuk menegakkan keadilan. Dia menghukum para pelaku perbuatan tercela dengan mengakhiri nyawa mereka sebagai bentuk hukuman, ucap seorang saksi mata yang menyaksikan kejadian itu. Dalam doanya, Fas berharap, "Ya Allah, ini adalah tindakan kami terhadap orang-orang yang mendurhakaimu." Tindakan tegas ini dilakukan sebagai bentuk keadilan atas perbuatan tercela yang telah merugikan banyak nyawa. Namun, bagaimana nasib Balaam, sosok yang telah menjadi biang keladi di balik godaan dan tipu daya yang memicu penderitaan tersebut? Allah, sebagai pencipta yang maha adil, tidak tinggal diam. Dia mengubah Balaam dari seorang yang hampir mencapai derajat kenabian menjadi seekor anjing yang hidup dengan lidah menjulur. Ini merupakan hukuman atas pengkhianatan dan keinginan Balaam akan kekuasaan duniawi.
Hukuman yang diberikan Allah atas perbuatannya sungguhlah adil, ujar seorang tua bijak yang mengikuti kisah ini dengan penuh perhatian. Transformasi Balaam menjadi anjing, dari seorang ulama yang dihormati menjadi makhluk yang hidup dengan hukuman yang nyata, menjadi simbol dari konsekuensi dari kesombongan, kesalahan, dan keteguhan hati untuk tidak bertaubat. Namun, apakah ini akhir dari kisah Balaam bin Ba'urah? Atau adakah pembelajaran yang lebih dalam yang dapat diambil dari perjalanan hidupnya yang dramatis ini? Bab 6, Pembelajaran dan Kesimpulan. Transformasi Balaam menjadi anjing menjadi puncak dari kisah dramatis yang memperlihatkan konsekuensi dari kesombongan dan kesalahan yang dilakukan. Meski dihormati sebagai ulama, Balaam terjerumus dalam godaan dan tipu daya, menolak untuk bertaubat, dan akhirnya dihukum oleh Allah dengan hukuman yang nyata. Namun, kisah Balaam juga menyampaikan pesan tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan menegakkan kebenaran. Kesombongan dan ketidaktaubatan membawa konsekuensi yang besar, tetapi setiap langkah dalam perjalanan ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibatnya. Kisah ini menegaskan pentingnya kesetiaan pada kebenaran, keteguhan hati, dan memahami konsekuensi dari perbuatan kita. Terlepas dari ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki seseorang, jika hati dan perbuatan terjerumus dalam kesombongan dan kesalahan, hukuman Allah tidak mengenal batas. Kisah Balaam bin Ba'urah bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga sebuah cermin bagi kita semua. Ia mengingatkan bahwa kesalahan akan mendapat konsekuensi, namun bertaubat adalah jalan untuk menebusnya. Perjalanan Balaam menggambarkan perjalanan jiwa manusia, bagaimana perubahan sikap, kesombongan, kesalahan, dan ketidaktaubatan membawa seseorang pada konsekuensi yang tidak terduga. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran yang dalam tentang keadilan, keteguhan hati, dan perlunya bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Begitulah kisah Balaam bin Ba'urah, seorang ulama yang hampir meraih status kenabian, namun terjerumus dalam kesombongan dan kesalahan, dan akhirnya menerima hukuman yang sesuai dari Yang Maha Adil. Perjalanan hidupnya menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya taat pada kebenaran, kesetiaan, dan bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.